hari ini yang nemenin adalah bukan Daniel, tapi Gary ya. Hai Gary. Kita sama-sama hari ini akan rooming No Secret. Aku nungguin ada apa nih jeng-jeng ya. Hari ini bintang tamu kita luar biasa. Salah satunya adalah Eyang Titi Puspa yang hari ulang tahunnya sama-sama aku. Halo Eyang Titi. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Aku begini nungguin apa deh, geledeknya baru muncul. Oke, baiklah. Kita ke pojokan berita apa yang menjadi highlight yang kemarin lagi rame sesudah apa sih konser apa sih Michael Learns Rock ya, MLTR ya. Oke, itu gara-gara apa? Gara-gara ada seseorang ya, kemudian dia tuh posting di Instastory-nya, dia kesel karena ngerasa kursinya, tempat duduk yang sudah dia beli itu, nomornya yang di tengah-tengah itu, dia merasa itu kok ditempatin sama Nia Ramadhani dan suaminya, sehingga dia akhirnya berdiri nontonnya atau gimana sih, pokoknya dia emang agak telat gitu datangnya, tapi dia posting panjang ya. Mau cerita dikit nih, jadi hari ini nonton MLTR, tiket aku diamond, seatnya disebutlah, dan ini seat ini legit front row dan paling tengah katanya gitu. Ini tulisannya benar legit. Tapi aku telat banget datangnya, pas masuk mau nyari seat rada nggak enak sama yang lain karena kan duduk dan harus berdiri jalan-jalan. Ya udah sementara duduk masih kosong. Duduk di kursi lain karena masih kosong. Pas lagunya mulai oke dan pengen ke tengah, akhirnya ke jalan tengah. Pas nyampe di seat kita seharusnya, taunya udah ditempatin Mbak Nia Ramadhani sama Adi Bagri, mau duduk sebelahnya udah ditempatin sama ya itu tamu-tamu itu yang lainnya. Mau ngusir kayaknya ya kali ya. Jadi ya udah balik ke seat, bukan hak kita. Udah protes ke panitia terdekat tapi dia jawabnya bukan bagian saya Kak. Akhirnya ya udahlah, tapi pakai bete dikit katanya gitu. Ya ini kan mengundang komentar netizen ya di Instagramnya Nia Ramadhani. Sementara Nia waktu cerita juga di Instastory kayak dia nggak ngerasa kalau ada ribut-ribut. Tapi akhirnya dia klarifikasi. Klarifikasi seperti apa dari Nia Ramadhani? Coba kita lihat. Mana klarifikasi? Jadi kata Nia Ramadhani emang dia tuh dapat gitu, dan seat itu bukan seat yang diperjualbelikan karena nggak ada nomor seatnya gitu kan. Sampai dia harus nanya sama pihak promotor yang mengundang dia gitu ya. Aduh tulisannya kecil amat sih, makasih ya gitu ya. Mana ini bacanya? Terus ya pokoknya gitulah. Ya itu kaget. Promotornya bilang nggak kok bukan gitu. Sama promotornya bilang apa tadi? Wah itu bisa dilaporin aja UIT gitu ya, gitu ya. Maaf ya, kita lagi usut katanya. Jelas ini bukan mereka, itu kursinya ditunjukin, itu bedanya gitu ya. Ini emang ini buram itu jelas ya. Kayak ya sedih gitu. Terus habis gitu ada lagi juga yang dari manajernya ya, Tere ya, manajernya Nia Ramadhani juga ada tuh, ada netizen yang juga ikutan memberikan ceritanya karena dia duduk persis di belakang dua kursi di belakangnya Nia Ramadhani. Itu netizen itu bilang begini ceritanya. Coba kita lihat. Mana tuh netizen yang di ini sama Tere? Bukan ini kan si promotor. Aduh ampun, kalian tega banget sih sama aku. Kelihatan ya kan, ini bacanya gimana. Dia bilang pokoknya dia duduk di dua kursi di belakang, yang kursinya judulnya apa gitu. Dia bilang kursi depannya itu yang persis belakangnya Nia Ramadhani itu kosong. Nah itu baru Nia Ramadhani yang kursinya nggak pakai nomor gitu. Jadi kayaknya memang terjadi kesalahpahaman kayaknya gitu ya kan. Ini kita mau posting apa nih? Nia Ramadhani ada videonya? Enggak kan? Langsung ke komentar netizen aja ya. Komentar netizen bunyinya adalah, mungkin Mbaknya nggak enak mau negur secara dia kan artis, takut tremor di luar. Diviralin Mbak Nia kali waktu next, mungkin kalau takut nggak enak hati negur orang ya dianggap punya nama ya bisa negur panitianya lah, malu berat sesat di jalan ternyata sesat beneran gitu. Lanjut yang berikutnya. No kan sekarang tuh jangan apa-apa tuh diviralkan, harusnya tegur dulu kayak gini kan malu sendiri, apalagi kalau teman sendiri lihat lebih malu lagi nanti kalau ketemu. Lanjut berikutnya. Ya emang gitu, gue juga pernah beli tiket konser dari aplikasi dapat row 2, tapi ternyata panitia nambahin 2 row lagi di depan yang nggak diperjualbelikan khusus tamu undangan. Ya emang agak gede sih kalau emang ada row tambahan di depan. Oh iya ngerti aku. Dia di depan nih, dia pikir di depan, ternyata ada kursi lagi gitu. Itu kasus lain kayaknya. Yang berikutnya gitu ya.
Males banget sama jawaban panitia atau apanya lah itu, dikit-dikit ITE. Ini ITE pasal karet banget ya, pakai cuma nggak yang ada duit. Cari kontak mbak-mbak yang bikin viral tadi, nanya kronologisnya, panggil ke kantor, kumpulin panitia, minta mbaknya tunjuk panitia mana yang nggak kasih penjelasan. Selesaikan miskom. Kok ya ITE, jangan angkuh-angkuh lah jadi manusia. Iya, aku setuju sih ya, setuju ya. Coba kalau panitia yang ditanya itu ya walaupun bukan bagiannya, saya cari teman saya yang bisa ngurus gitu kan, ya nggak sih? Kan dia ngurusnya gitulah ya, biar nggak terjadi salah paham gitu. Oke, baiklah, langsung kita menuju ke Eyang Titi Puspa ya, yang usianya berapa ya? 18 ya? Oh, 17,5. Oh, tapi masih tetap aktif berkarya. Katanya kalau nggak bikin lagu tuh kepalanya sakit, pusing gitu ya, cenut-cenut ya, Eyang ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Titi Puspa, penyanyi yang lahir pada 1937 dengan nama Sudarwati ini 3 kali mengganti namanya karena kerap sakit. Musisi yang sudah 70 tahun berkarya ini mulai menyanyi sejak usia 14 tahun, pernah dipanggil Presiden Soekarno untuk menyanyi hingga dijadikan penyanyi istana dan memiliki beberapa lagu hit seperti Kupu-Kupu Malam dan Apanya Dong. Perempuan yang bercita-cita menjadi guru TK ini mengaku sembuh dari kanker serviks stadium 3 pada 2012 setelah melakukan meditasi dan memakai alat pacu jantung sejak 2018 akibat sakit jantung yang diidapnya. Perempuan yang menikah dengan mendiang Mus Mualim selama 20 tahun ini, foto masa mudanya disebut netizen mirip penyanyi Isyana Sarasvati. Seperti apa pasang surut perjalanan karir Titi Puspa? Dan bagaimana caranya menjaga eksistensi di dunia entertainment? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Puspa, terima kasih sudah hadir, mau ngobrol-ngobrol di sini loh ya. Terima kasih, aku bisa ketemu sama Scorpion juga. Scorpion juga, kita tanggal lahirnya sama. Beda 12 tahun, jadi sionya juga sama. Sionya kerbau. Iya. Jadi kalau kerbau itu dari lahir sampai mati Karajo, karena senang ya. Kerja terus, karena itu kalau nggak kerja sakit kepala ya. Ini ada artikelnya, itu udah 70 tahun ya kurang lebih berkarya. Lebih kayaknya sih ya, usianya sekarang 85, 70 masih bikin lagu. Memang aku ngitungnya tuh 15 mulainya, karena aku mulai 15 itu mulai ada dikasih amplop. Oh, jadi itu profesional ya. Ya, sebelumnya sih sudah nyanyi-nyanyi. Iya. Tapi saya menghitung yang pakai itu. Amplop pertama yang dibeliin Rock itu, baju kartun kembang-kembang itu ya. Coba sih kita lihat ya. Ini adalah kompilasi karyanya Eyang. Eyang mau dipanggil Eyang atau Tante atau apa sih? D, oke. Ini KID lebih mudah. Kompilasi karya-karya yang bukan cuma lagu, mencipta lagu, tetapi juga ada film ya. Eyang Titi kan 70 tahun berarti udah melewati banyak sekali masa pergantian di dunia hiburan ya. Iya. Ngikutin infotainment gitu nggak sih, Eyang? Enggak nonton. Tapi kalau Eyang lihat mengamati, apa sih bedanya yang di tahun ini 2000-an ini buat Eyang tuh apa yang berbeda yang menurut Eyang? Bedanya bumi dan langit. Bumi dan langit. Iya. Jadi anak sekarang itu kayaknya sepertinya nih ya, Tuhan tuh ngasih apa ya, sesuatu yang luar biasa buat manusia, buat Indonesia, terutama juga buat anak-anak kecil, milenial ya. Milenial. Itu kayaknya mereka tuh dikasih IQ yang 100 kali lipat dari IQ-nya kita yang udah tua-tua. Bukan kita, kamu masih pinter. Aku dulu tuh kemek deh pokoknya. Mereka kreatif gitu ya. Kalau sekarang karena dulu tuh segala susah. Iya. Kalau sekarang semua kan ada. Belik jadi lagu. Iya. Nah, gila enak amat. Kalau dulu, sebanting tulang, banting daging. Ya sekarang orang menciptakan lagu ada aplikasinya, mereka bisa bikin produksi sendiri. Kalau yang itu dulu pertama kali bikin lagu, ya masih. Aku tuh tanya orang kalau mau bikin lagu tuh mau apa, mesti sekolah dulu? Iya. Atau mesti bisa main nada, not, main apa musik. Iya, itu lebih bagus. Wah, saya dua-duanya nggak ada. Nggak bisa main musik, nggak tahu not. Taunya cuma nyanyi aja. Ya, bukan not sih tahu, tapi not ngantre. Hah? Not ngantre, jadi notnya nggak ada barnya. Gitu. Oh gitu, ya. Do, re, mi, fa, sol gitu. Ya, terus aku, kalau seperti saya, ini ngobrol sama Mus Mualim. Kalau seperti saya, bisa nggak bikin lagu? Gimana ya? Dulu tuh Titi Puspa tuh kalau nyanyi jazz tuh selalu bisa bikin apa ya,
jadi bisa adlib, bisa ini apa, bisa bikin improvisasi yang macam-macam gitu. Nah, improvisasi itu satu potong improvisasi itu sudah lagu. Jadi sebetulnya bisa itu mengarang yang lagu karena sudah bisa mengimprove sesuatu yang itu. Masa iya, ya udah coba aja bikin satu, dinyanyiin. Dia nggak bisa baca tulisanku, nyanyiin, bikin aja lagi. 2, bikin aja lagi sampai 9. Bikin aja lagi. Tuhan, kalau yang ke-10 ini saya bikin terus nggak diterima berarti saya nggak bisa ya. Oh, gitu. Aku lapor sama ngadu gimana ya. sih bikinnya tuh Tuhan. Masa udah 9 kali salah terus. Terus? Bikin deh. Cek. Nyanyiin breng aja. Dia diem. Terus? Nggak enak ya. Ya udah. Tunggu. Iya, kenapa? Ya itu bisa. Bisa tuh apa? Ya itu lagu. Ya lagu tapi enak nggak didengar orang. Enak. Bohong. Bener, ini lagu. Aku lari ke kamar mandi, ambil anduk, mulutku tak sumpel. Wah, saking senangnya. Lagu apa itu yang pertama? Lupa. Tulisannya sih kisah hidup. Kisah hidup. Tapi terus tak taruh aja udah. Itu nggak diproduksi jadi lagu? Terus cari kertas. Udah ulala sendiri seneng, udah kemana tahu dia. Terus akhirnya sekarang udah banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan oleh Yang Titi. Ada beberapa yang kayak Kubu-Kubu Malam, terus ada Dansa Yo Dansa, terus Pantang Mundur. Iya. Pantang Mundur tuh bikinnya di beca. Beca. Yang ku lepas Sebelumnya lihat dulu adegan di depan RRI. Aku dulu kerja di RRI. Gonorer. Kere. Itu udah nyanyi padahal? Udah, tapi masih naik beca. Oke. Nah, baru naik beca lihat ada adegan itu. Tentara mau berangkat ke Irian. Ada yang bawa istri satu di pojok sana. Terus dielus-elus, diciumin sambil nangis. Terus becak berhenti. Yang tadinya yang nangis 2 jadi 3. Ikutan? Terharu. Terus tercipta itu di atas beca itu juga? Di atas beca. Nggak pakai ini aja. Oh gitu? Iya, sampai di rumah cepetan. Keburu lupa. Ya. Terus jadi yang nulisin not? Aku sendiri. Oh. Mi fa sol re do re mi fa sol. Tapi kan baris katanya nggak ada baris. Yang bisa aku bikin ini long note, apa itu triol atau itu apa staccato itu yang lain. Aku yang bikin sendiri. Maksudnya aku yang ngerti. Oh ya. Karena kalau itu kan ada tulisannya, ada caranya. Ada caranya. Tapi itu lagu keren banget ya. Bisa nggak? Bisa. Masih ingat yang? Kau pahlawan, ku relakan di ketinggian. Ku lepas di kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara. Kanda pergi ke Medan Jaya. Wes. Itu salah satu lagu yang aku suka banget karena tahu nggak ceritanya lagu itu? Kenapa? Pernah sekali waktu itu anakku Patty, karena aku diundang nggak datang, jadi dia yang datang. Terus di sebelahnya ada bapak-bapak ya apa pegawai, ya orang yang punya kedudukan gitu ya. Terus di situ main lagu Pantang Mundur. Nak tahu nggak ini lagunya? Siapa namanya? Ismail Marzuki yang paling bagus. Oh gitu. Terakhir dia bikin lagu ini. Ini lagunya Ismail Marzuki. Aku senang sekali sama lagu ini. Yang mana Pak? Ya ini yang sedang dimainkan. Judulnya apa Pak? Pantang Mundur. Lagunya siapa Pak? Ismail Marzuki. Maaf Pak, itu lagu ibu saya. Ibumu siapa? Titi Puspa. Hah?
Jadi macam-macam cerita dari lagunya. Iya, ada juga keponakan saya sekolah. Oh, ayo sekarang nyanyi lagunya, gitu sama dia. Gitu, terus baru dibilang, Bu, nih lihat Bu di bukunya itu ciptaan Titi. Banyak orang nggak tahu kalau ini ciptanya Titiek Puspa ya. Dipikir lagunya Ismail Marzuki atau karena ini bentuknya lagu-lagu perjuangan gitu kan? Aku tuh besar hati, bangga. Kayak orang goblok. Waduh, aku kayak Ismail Marzuki. Karena dia adalah pujaan saya. Aku kagum sama beliau. Jadi bangga ya. Orang banyak salah tapi ini dari hati sampai ikutan nangis loh ya. Nah ini juga nih yang menurut aku pengen tanya banget. Di umur 75 kan yang pernah sakit kanker serviks. 73. Sampai ke Singapura pulang lagi karena minggat, bukan pulang. Nggak dipulangin dokter, minggat. Minggat aja, pergi aja sendiri. Kenapa bosen? Lu tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Iya, kenapa? Nangis lo itu. Kenapa ini aku disakitin ini? Ini sakitnya bukan melahirkan 100 anak tidak sesakit ini, padahal baru lahirin 2. Ya. Tidak sesakit ini, kenapa Tuhan? Udah ambil aja. Mau taruh di mana aja terserah. Aku bilang gitu. Terus mana aja tuh neraka apa istana apa surga. Terserah udah. Tapi kalau memang saya masih harus hidup, saya kasih isyarat saya. Terus setengah jam kemudian, Mbak Peti, tomorrow early in the morning tiket to Jakarta. Pulang. Padahal belum dapat isyarat apa-apa tuh. Lah itu setengah jam kemudian aku tuh ngomong itu. Oh, isyaratnya dari diri sendiri. Lah isyaratnya emangnya Gusti Allah ngene. Iya. Jadi perasaan pengen pulang aja gitu ya. Iya. Terus sampai di kapal terbang, Mama mau ngapain di Jakarta nggak tahu. Oke. Nah, setengah turun dari pesawat, naik mobil kira-kira 5 menit. Ma, aku punya teman dia Verlam itu apa namanya? Verlam itu apa? Mati separuh. Lumpuh. Stroke. Stroke. Dia sampai ke Jepang nggak sembuh, sampai ke Rusia apa? Pokoknya keluar negeri kemana-mana nggak? Dia di situ 13 hari sembuh. Oh, oke. Ke tempat pakai ini. Obat enggak. Pakai jampi enggak. Pakai ini enggak. Mana punya teleponnya? Punya telepon, tes pas, terus besoknya saya ke sana, udah 13 hari hilang. Itu apa sih metodenya? Meditasi betul? Meditasi. Jadi cuma duduk gini, tangan di apa jenenge di atas pupu. Pupu itu apa? Paha. Terus mata ditutup, bernapas keluar masuk dari hidung pelan sekali, terus lidah. Ini lidah kan dilipat ke atas supaya yang di bawah lidah ketemu dengan langit-langit yang di belakang. Nah, selama itu dia akan membuat tanda dengan sendirinya itu membuat satu putaran yang akan menghasilkan chi. Nah, chi itu adanya di antara udel apa? Ini apa? Pusar. Udel ya. Pusar sama itu. Oke, di situ Ci di antara situ ya. Nah, Ci itu akan menyuruh saraf untuk mencari titik akupunktur yang rusak. Oh, berapa jam itu sehari meditasinya? Rusak. Nah, nanti terus kalau udah ketemu cetut. Nah, kalau ada itu jangan digaruk, jangan diem. Nah, itu 1 jam. 1 jam. Kalau ada ludah di dalam mulut, telan, itu enzim. Nah, udah. Habis itu 1 jam, kalau mau pakai timer kan, jangan preng, jangan kaget. Nah itu ditutup pakai apa misalnya handuk atau apa supaya kedengarannya kerek gitu kecil aja. Habis itu udah terus tangannya diusah, tutupkan ke muka, terus minum air putih. Jadi itu jawaban doanya. Itu 1 hari 5 kali, 1 istirahat. Wow. Masih dilakukan sekarang? Ya kadang-kadang. Hari yang ke-13 belum sampai 5, baru 2 apa dia. Itu di perut saya tuh kayak ada semut tahu kalajengking, nggak tahu apa, semut ngerang-ngerang 1 juta di sini di perut nih, Bu. Karena aku kan kena kandungan. Wah, aku diem aja itu yang gigit itu 1.500 kali 55 setengah gitu. Banyak banget ya pakai setengah. Ya udah itu terbang.
langit 1, langit 2, langit 3, sampai di satu tempat tuh indah, cantik, damai. Aku ngomong Tuhan, aku sudah diambil. Dalam sampun dipun pundhut toh. Dalam sak menika wonten mriki toh. Ngono kan aku selalu kan ngomong Jawa sama Gusti Allah ya. Yo. Udah coba beli kocok. Turun lagi, duduk. Pak, aku tadi naik ke langit. Ya itu sudah sembuh. Sembuh dari Hongkong, ya bilang gitu. Iya, coba nanti dirasain. Cek lagi ke dokter. Iya. Itu di Indonesia atau di mana? Udah balik nih Jakarta, aduh, bukan goblok. Itu tempat. Goblok. Enggak, tempat meditasinya tuh di mana? Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, ada ya? Masih ada tempatnya? No. Oh, masuk. Nanti kita ngobrol lagi nih. Aku mau tanya nih. Iya, nanti kita lanjutin pertanyaannya. Setelah yang berikut ini ya, Eyang ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.